Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami Mas Dikas yang berasal dari daerah Nganjuk, Jawa Timur. Cerita ini dialaminya pada tahun 2016, di mana saat itu dia sangat suka dengan kegiatan touring. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus. Waktu itu hari Minggu sore, jam menunjukkan pukul setengah 4, di mana aku yang sehabis menghadiri acara pernikahan temanku di daerah Kudus, Jawa Tengah. Aku memutuskan untuk pulang karena besok harus bekerja. Saat perjalanan pulang dari Kudus selama beberapa jam melewati Alas Jatirogo, sewaktu itu masih ada proyek perbaikan jalan. Aku sudah mulai merasakan perasaan yang tidak enak untuk melanjutkan perjalanan pulang. Seperti ada yang mengganjal dan membuatku tidak fokus, dan hampir saja mengalami kecelakaan menyerempet sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Untung saja orang itu menyalakan klakson dengan kencang yang membuatku tersadar. Daripada semua bertambah buruk, ya sudah. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah gubuk kecil pinggir jalan. Kemudian aku mengeluarkan sebatang rokok dan sisa air yang kubeli waktu di area Rembang. Waktu itu sudah masuk waktu surup. Hampir tidak ada orang yang lewat. Dan karena rimbunnya hutan membuatku sedikit merinding. Meskipun begitu, karena aku memang saat itu kalau dibilang penakut sih, ya enggak. Tapi ya tetaplah merinding. Tiba-tiba dari arah belakangku seperti ada yang menghembuskan nafas. Memang kecil banget hembusannya, tapi terasa hangat yang membuat bulu kuduku berdiri. Akhirnya aku pun memutuskan untuk beres-beres, membersihkan sampah makanan yang kubawa tadi, lalu kumasukkan ke dalam box. Sesudah itu aku menaiki motor. Ketika mau menstarter motorku, aku merasa ada yang memperhatikan. Pada saat kulihat ke arah bahu jalan, ternyata ada seperti gumpalan asap tebal, seperti orang yang sedang membakar sampah. Tapi kupikir-pikir perkampungan warga masih sekitar 4 kiloan dari sini. Seharusnya kalau ada orang mau membakar sampah, pasti aku melihat. Aku di situ sempat kaku dan hanya membaca istighfar sambil melihat dari seberang kiri jalan tempatku. Lama-kelamaan dari asap tersebut muncul sesosok yang tak asing. Dengan memakai kain kafan lusuh, berdiri tepat lurus dengan tempatku. Kulihat muka yang hancur, dengan kelopak mata yang melotot, dan satu lagi seperti mau keluar dari tempatnya. Tampak dia sedang melihatku. Sekuat tenaga kuusahakan untuk tenang. Ku mencoba untuk membaca segala doa yang ku bisa. Hingga pada akhirnya dengan jantung yang berdegup kencang, keringat dingin yang bercucuran, aku bisa memutar kunci kontak dan segera menstarter motor, segera beranjak pergi dari tempat itu. Belum sampai di sini, setelah ku berhasil pergi, bukan ketenangan yang ku dapat karena menjauh dari makhluk tersebut. Setelah beberapa saat, tiba-tiba tercium aroma anyir darah, busuk bangkai bercampur jadi satu. Dan di kaca spion terlihat bahwa makhluk tadi sedang duduk di atas box saya. Dengan hawa dingin dan bau yang seperti itu tadi, apalagi ditambah tidak ada orang yang lewat, membuatku gemetaran sampai-sampai tangan terasa lemas saat memegang handle stang motor. Dalam hatiku berdoa terus-menerus. Tiba-tiba bau itu hilang. Aku memberanikan diri menatap spion. Ternyata makhluk itu sudah tidak ada.
Singkat cerita, setelah beberapa menit kejadian itu, akhirnya aku melihat perumahan. Aku bersyukur bisa keluar dari gangguan makhluk tersebut, dan akhirnya aku menepi untuk sekedar memesan kopi di warung pinggir jalan. Setelah selesai meminum secangkir kopi, aku pun melanjutkan perjalanan. Kukira selesai sampai di sini. Ternyata setelah itu makin mencekam. Setelah memasuki alas Bojonegoro, keluar alas Rejoso, waktu itu aku tidak melewati via Ngawi. Kemudian kulanjutkan perjalanan hingga habis isya. Aku sampai di kota Cepu. Sesampai saya di Cepu, aku pun mampir sebentar ke rumah temanku Randy. Tepatnya bukan rumah sih, tapi semacam mes kerjanya yang ada di Cepu. Hanya untuk sekedar bercengkrama di patung kuda, melepas lelah dengan kopi yang dia pesankan dan menceritakan hal yang barusan ku alami. Nang Jatiroto aku mau diganggu pocong, Des. Di Jatiroto tadi aku diganggu pocong, Des. Celetukku kepadanya yang sedari tadi hanya bengong melihat orang lalu lalang. Leh, mosok jane lepokno bok, Des. Terus kawon mulai gawe guling. Lah, masa? Seharusnya masukin ke box, terus kamu bawa pulang buat guling. Sambung dia tidak percaya dengan yang kuceritakan. Kemudian kuceritakan secara detail apa yang barusan terjadi, sehingga dia mengatakan bahwa dia juga pernah diganggu oleh sosok bayangan yang tiba-tiba lewat saat dia sedang mengendarai sepeda motor. Lalu tanpa sengaja dia menabraknya, yang menyebabkan dia kaget kemudian terjatuh dari sepeda motornya. Setelah berbincang sekian lama, dari habis isya saya pun melihat jam di HP-ku. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 11 malam. Aku pun pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang. Awalnya dia memang melarangku untuk pulang karena dia takut akan terjadi apa-apa denganku. Tapi karena aku besok harus kerja, jadi aku pun menolaknya dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang. Setelah berpamitan, aku pun akhirnya meneruskan perjalanan. Dan akhirnya aku sampai di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan ditemani gemerlap lampu jalan dan banyaknya kendaraan yang lewat di area jalan raya Kalitidu, yang saat itu ya jalannya belum seberapa halus seperti sekarang. Singkat cerita, akhirnya malam itu aku sampai di minimarket. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 6 menit, yang berarti sebentar lagi tengah malam. Sedangkan aku baru akan memasuki area hutan Bojonegoro. Tapi karena mengingat waktu sudah semakin malam, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Di situ sebenarnya hatiku makin berprasangka tidak enak setelah apa yang aku alami tadi. Tapi mau bagaimana lagi? Ya sudahlah, kulanjutkan, tak lupa berdoa agar diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Berbekal doa dan keberanian, aku pun melanjutkan perjalanan. Saat mulai memasuki area hutan, mulai berhembuslah angin dingin yang lembut. Aku pun mengucapkan salam. Saat itu aku benar-benar merinding. Kanan kiri hanya terlihat hutan jati dan beberapa pohon-pohon besar yang menambah kesan mistis saat di malam hari. Padahal kalau di siang di sini tuh enak, apalagi kalau dibuat berfoto, pemandangannya sangat bagus. Setelah beberapa menit masuk hutan jati, hal yang kukhawatirkan pun mulai muncul ketika melewati sebuah pohon. Aku seperti melihat ada sekelebat bola api yang terbang dari bawah pohon ke atas. Aku pun langsung beristighfar dan berprasangka mungkin itu hanya halusinasiku. Tapi ternyata prasangkaku salah. Bola api itu seperti terbang mondar-mandir di atasku. Di situ ku mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Ketika aku sampai di sekitar pondok, karena tersorot lampu tambahan yang aku pakai, tidak terkira
Di situ berdiri sesosok perempuan berdaster putih dengan rambut yang menjuntai panjang ke bawah. Aku pun sontak kaget dan berteriak, "Ya Allah!" Sehingga refleks aku memutar gas sampai mentok yang membuatku hampir menabrak pembatas jalan. Untungnya aku masih bisa mengendalikannya. Dengan terbata-bata aku beristighfar dan bersolawat memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Baru kali ini aku takut dan baru kali ini aku bertemu dengan sosok kuntilanak secara langsung. Setelah mengalami kejadian tersebut, aku sempat memutuskan untuk putar arah, tapi kupikir sudah terlanjur jauh masuk ke dalam. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dalam benakku yang terpenting mereka tidak mencelakaiku. Di sini ku berpikir positif, mungkin mereka berniat ingin menyambutku. Setelah bertemu sosok perempuan itu, ku melihat jam di sepeda motor. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 12:13, yang berarti sudah tengah malam. Hawa mulai terasa begitu dingin, menembus jaket patwal yang kugunakan. Padahal jaket ini bahannya tebal, tapi hawa dingin masih begitu terasa. Ku coba memberanikan diri melihat ke atas, dan alhamdulillah bola api tadi ternyata sudah hilang entah kemana. Setelah kurang lebih 20 menitan aku sampai di jembatan panjang di tengah hutan itu. Karena aku berada di kecepatan 70 km per jam, entah aku yang masih takut sehingga berhalusinasi atau memang ada. Aku melihat dari kejauhan seperti ada orang tua berpakaian seperti penduduk pada umumnya, berjalan di pinggir jalan sendirian. Tapi ku berpikir mana mungkin ada orang yang berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini. Sehingga karena takut aku pun tidak menghiraukan adanya orang tua itu tadi. Beberapa menit perjalanan, ku melihat orang tua itu sudah di depanku lagi, berjalan di pinggir jalan sendirian dengan baju yang sama dan orang yang juga sama. Sontak aku terkejut dan berpikir ini jelas bukan manusia, karena setelah itu 3 kali aku bertemu dengannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan aku melihat orang tua itu berdiri di tengah-tengah jalan, menghadap ke arahku dengan wajah tertunduk, kulit yang pucat seperti mayat, membuatku sontak terkejut dan mengerem untuk mencoba menghindarinya. Semerbak tipis aroma seperti dupa tercium setelah melewati orang tua tersebut. Dengan hati yang campur aduk, seketika rasa merinding menjalar di seluruh tubuhku. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan seperti ini? Gunggamku dalam hati. Tanpa kusadari ketika ku melihat kaca spion, orang tua tadi sudah tidak ada, hilang entah kemana, disertai dengan hembusan angin kencang yang membuatku hampir terjatuh karena roda depanku mulai turun dari aspal. Alhamdulillah, untungnya aku berhasil mengendalikan motor agar tidak sampai terjatuh. Singkat cerita, aku pun melihat perkampungan, kalau nggak salah desa Pajeng. Saat itu sudah tidak ada rumah atau warung yang buka. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1:28. Kusempatkan untuk menepi, beristirahat sebentar untuk sekedar menghela nafas karena sudah menemui perkampungan. Aku pun mengeluarkan sebotol air untuk menenangkan diri. Jantungku berdebar dan keringat dingin mulai bercucuran. Ku ambil sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Karena perut yang terasa lapar dan tidak ada warung yang buka, terpaksa ku makan saja sepotong roti yang tadi sore ku beli di daerah Rembang. Setelah dikit tenang dan rokok pun sudah habis, ku mencoba memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Karena mengingat waktu yang sudah semakin mepet dan besok aku harus bekerja, mengingat masih ada hutan lagi di depan yang menanti. Setelah berdoa dan memasukkan sampah ke dalam box, ku melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang was-was. Ku starter motorku dan mulai berjalan. Tak selang beberapa lama, aku mulai memasuki area hutan Rejoso. Saat pertama kali memasuki,
terasa sangat-sangat merinding mulai dari ujung rambut sampai kaki. Saat itu hawa sudah semakin mencekam. Dinginnya malam disertai suara hewan-hewan malam menemani suasana. Kulihat jam lagi di speedometer sudah menunjukkan pukul 1:30. Tak disangka setelah melewati tikungan, kalau tidak salah ke kiri ada sesosok seperti babi lewat di depanku. Aku pun sempat terkejut, namun untung saja tidak tertabrak. Tapi setelah itu ku merasakan ada keganjilan. Motorku terasa berat. Ternyata saat kulihat ke kaca spion, betapa terkejutnya aku. Ada sesosok wanita memakai gaun putih dengan muka yang hancur sedang duduk di jok belakang. Aku hanya beristighfar dan pura-pura tidak tahu sampai dia menghilang, disertai dengan semerbak aroma melati yang menusuk hidung. Kulihat jam di speedometer sudah menunjuk pukul 2. Kupikir tidak mungkin banget, alas ini hampir setengah jam aku tidak kunjung sampai di ujung keluarnya. Dengan perasaan takut dan gemetar, akhirnya aku pun melewati pohon bambu yang merunduk. Motorku tiba-tiba tersendat-sendat, akhirnya mati. Ku coba untuk menstarter motorku berkali-kali, namun tidak bisa. Tanpa ku sadari karena sorot lampu tambahan, ketika ku lihat ke depan, ada pocong yang terlentang di tengah jalan. Bukan main takutnya, ditambah dengan bau anyir bangkai yang begitu menyengat. Allahu Akbar, ya Allah. Aku bingung, tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Ditambah motorku tidak bisa menyala. Akhirnya aku terpaksa turun dan mencoba menstarter kaki, namun tidak mau menyala. Keringat dingin membasahi seluruh badanku. Kakiku bergetar hebat. Seluruh badanku terasa kaku dan hanya bisa mengucap doa dalam hati, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba terdengar suara yang menggeram dengan langkah berat mendekati dari sisi tebing kiriku. Aku hanya bisa diam takut dan menunggu, berharap seseorang akan lewat. Srek, srek, srek. Suara langkah tersebut kian mendekat. Aku hanya bisa berdoa dan bersolawat agar makhluk tersebut segera pergi dan tidak menggangguku lagi. Sesaat setelah itu, suara langkah tadi terdengar seperti agak menjauh. Namun, pocong yang di depanku tidak kunjung hilang. Malah, kini dia berdiri membelakangiku dengan kain kafan yang terlihat lusuh ditambah dengan noda-noda darah. Dia perlahan berbalik ke arahku. Allahu Akbar. Mukanya hancur. Aromanya begitu busuk. Perlahan dia mendekat ke arahku. Ku coba berlari, namun kakiku seperti menancap ke dalam bumi. Aku hanya bisa terus-menerus memanjatkan doa. Hingga akhirnya dari arah belakang ada lampu kuning terang yang menyorot gelapnya malam. Ternyata ada truk yang lewat. Tiba-tiba sosok pocong tadi hilang entah kemana. Aku buru-buru menstarter motor dan alhamdulillah bisa menyala. Aku mengikuti truk tersebut sampai keluar dari area hutan dan masuk ke area pasar di mana sudah mulai ada aktivitas para pedagang. Aku sangat-sangat bersyukur bisa melewati hutan tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya saya selamat sampai di rumah. Itulah tadi kisah mistis yang dialami oleh Mas Dikas. Jangan lupa selalu mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita tanpa kehendaknya. Jadi tunggu cerita-cerita mistis yang lainnya di Ngobusta. Cerita ngobrol santai tapi nyata. Terima kasih.